Provinsi Lampung Angga Lazuardi melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan tugas, serta pembinaan etika dan kinerja sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Waikanan, Senin, 29 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan bersama staf Subbagian Sumber Daya Manusia, SDM, KPU Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan diskusi dan pendalaman terkait pelaksanaan tugas, kinerja, serta etika bagi ketua, anggota, dan sekretariat KPU Kabupaten Waikanan. Diskusi berlangsung bersama Ketua KPU Kabupaten Waikanan Hairul Pasya, anggota KPU Kabupaten Waikanan, yakni IGD Klips Darmaja, Ibnu Muslim, Nufi M. Yunus, dan Tri Sudarto, serta Sekretaris KPU Kabupaten Waikanan Muhammad Arifin, para kepala subbagian, dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Waikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menekankan pentingnya penerapan etika, baik di dalam maupun di luar lingkungan kantor KPU Kabupaten Waikanan. Melalui kegiatan monitoring dan supervisi ini, Angga Lazuardi juga menyampaikan pentingnya menjaga integritas dalam bekerja. Ia berharap kualitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Waikanan terus meningkat sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung melaksanakan apel rutin mingguan di halaman kantor KPU Provinsi Lampung, Senin, 29 Desember 2025. Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU Provinsi Lampung, Yustian Umri Sangon, yang dalam amanatnya menekankan pentingnya kedisiplinan pegawai sebagai wujud profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Ia mengingatkan agar setiap pegawai senantiasa mematuhi ketentuan kehadiran, serta menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung apabila berhalangan hadir, baik karena sakit maupun izin dengan alasan penting. Selain itu, Yustian menyampaikan bahwa meskipun terdapat edaran dari Kementerian Pan-RB terkait pola kerja Work from Anywhere, WFA, seluruh jajaran KPU Provinsi Lampung tetap melaksanakan tugas dan aktivitas kerja seperti biasa, mengingat hingga saat ini belum terdapat edaran resmi yang mengatur penerapan WFA di lingkungan KPU. Dalam amanatnya, pembina apel juga mengingatkan seluruh pegawai terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran, mengingat tahun anggaran 2025 telah memasuki akhir periode. Oleh karena itu, seluruh proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan diminta untuk segera diselesaikan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Apel diikuti oleh para kepala bagian, kepala subbagian, dan seluruh staf Sekretariat KPU Provinsi Lampung, serta berlangsung dengan tertib dan khidmat sebagai bagian dari penguatan disiplin dan koordinasi internal. Selanjutnya, Sekretaris KPU Provinsi Lampung Arif Ma'ruf bersama jajaran bagian perencanaan serta operator Imonef dan Elapkin mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2025 dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring Senin, 29 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh KPU Provinsi KIP Aceh serta KPU Kabupaten Kota se-Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja dan akuntabilitas instansi. Pada sesi pertama, narasumber dari Kementerian Pan-RB menyampaikan materi terkait siklus SAKIP, format laporan kinerja, indikator kinerja, akuntabilitas kinerja, serta pedoman penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, sesi kedua menghadirkan narasumber dari BPKP yang membahas tata cara review laporan kinerja substansi, serta berbagai problematika kinerja instansi pemerintah. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di Provinsi Lampung mampu menyusun laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2025 secara lebih baik, akurat,
dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja kelembagaan. Pada hari berikutnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi, pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial, perjanjian kerjasama, dan podcast di KPU Kota Metro, serta KPU Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 29 sampai 30 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh anggota KPU Provinsi Lampung, Dedi Fernando, yang didampingi oleh Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Mohed Ade Chandra, bersama jajaran staf Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Lampung. Monitoring dan supervisi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program sosialisasi kepemiluan berjalan optimal, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam pemanfaatan media sosial, pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, serta produksi dan penyiaran podcast sebagai media edukasi pemilih. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Lampung mendorong KPU Kabupaten Kota untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat, guna memperkuat partisipasi publik dan mewujudkan pemilu yang transparan, informatif, dan partisipatif. Pada hari berikutnya, Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, mengunjungi KPU Kabupaten Mesuji dalam agenda monitoring pengelolaan anggaran dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan PIPK yang bertempat di KPU Kabupaten Mesuji Selasa, 30 Desember 2025. Erwan Bustami disambut oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Mesuji, Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji, serta jajaran Kasubag dan staf KPU Kabupaten Mesuji. Dalam kegiatan ini, Erwan Bustami mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Mesuji dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari hibah pilkada dan APBN murni. Dalam kesempatan ini, Erwan Bustami juga mengunjungi lokasi tanah KPU hibah dari Pemda Mesuji tahun 2024. Selanjutnya, Sekretaris KPU Provinsi Lampung Arif Ma'ruf bersama jajaran pimpinan dan pengelola keuangan mengikuti rapat evaluasi kinerja penganggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring, Selasa 30 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Kepala Bagian Keuangan dan Logistik, para Kepala Subbagian, Bendahara, PPK, serta Operator Sakti KPU Provinsi Lampung. Rapat dilaksanakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021, sekaligus upaya meningkatkan nilai kinerja anggaran KPU tahun 2025. Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RIM Syahrizal Iskandar dan diikuti oleh seluruh KPU Provinsi serta KPU Kabupaten Kota se-Indonesia dengan narasumber dari KPU RI, Kementerian Keuangan RI, dan BPKP RI. Pada sesi pertama, disampaikan materi realisasi anggaran dan langkah-langkah akhir tahun, anggaran 2025, evaluasi kinerja penganggaran, serta evaluasi kualitas pelaksanaan anggaran. Sesi kedua diisi dengan pemaparan evaluasi penyerapan pengadaan barang dan jasa oleh BPKP RI. Berdasarkan evaluasi hingga November 2025, nilai IKPA KPU mencapai 92,81, meningkat dibandingkan tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan melalui optimalisasi pelaksanaan anggaran di seluruh satuan kerja. Selanjutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan, melaksanakan konsultasi terkait pelaksanaan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di KPU RI. Konsultasi tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idam Holik, dan diikuti oleh Febri Indra Kurniawan, selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, serta menyamakan persepsi terkait penerapan ketentuan PAW sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Febri menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi dan bimbingan teknis
yang telah diselenggarakan KPU Provinsi Lampung bersama partai politik, Bawaslu, dan Forkopimda. Melalui konsultasi ini, diharapkan pelaksanaan PAW di Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada hari berikutnya, KPU Provinsi Lampung melaksanakan rapat pleno verifikasi administrasi dan penandatanganan berita acara hasil pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan semester 2, tahun 2025, yang bertempat di ruang rapat Ketua KPU Provinsi Lampung, Rabu, 31 Desember 2025. Rapat pleno ini dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, dan dihadiri oleh anggota KPU Provinsi Lampung Hermansyah, Ahmad Zamroni, Febri Indra Kurniawan, dan Erfhan Jaya, serta jajaran kepala bagian, kepala subbagian, dan staf teknis Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Provinsi Lampung membahas sekaligus menetapkan hasil verifikasi administrasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan semester 2 tahun 2025. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 17 partai politik yang telah melakukan pemutakhiran data pada semester 2 tahun 2025. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menjaga akurasi, validitas, dan keterkinian data partai politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan profesional. Demikian Weekly Report KPU Provinsi Lampung minggu ini. Sampai jumpa di Weekly Report pekan depan. Selanjutnya, anggota KPU Provinsi Lampung, Angga Lazuardi, melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan tugas, serta pembinaan etika dan kinerja sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan ini berlangsung di kantor KPU Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu, 31 Desember 2025. Monitoring dan supervisi tersebut dilaksanakan bersama staf subbagian SDM KPU Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan diskusi dan pendalaman terkait pelaksanaan tugas, kinerja, serta etika ketua, anggota, dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat. Diskusi berlangsung bersama Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat, Miftah Farid, anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat, Erwan Andriusta, Agusman, Martin Effendi, dan Irwan Syah, serta Sekretaris Doni Zulkarnaen, Kasubbag, dan jajaran sekretariat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta menekankan pentingnya penerapan etika, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Melalui kegiatan ini, Angga Lazuardi juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan antara komisioner dan jajaran sekretariat agar pelaksanaan tugas berjalan selaras dalam satu visi. Ia berharap kualitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat terus meningkat sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Demikian Weekly Report KPU Provinsi Lampung minggu ini. Sampai jumpa di Weekly Report pekan depan.